punya lagu favorit Korea gitu di sana? Ada ya, kebetulan sering kali dibawakan festival ya. Oh, lagunya apa? Itu lagu dari Kim Bum-soo, Cebal ya. Oh, cebal apa cebol? Cebol. Jangan ngeliat gue dong. Bilang cebolnya, kerasa kesindir gue. Halo, welcome back to my channel Freddy Alam. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Kita masih ketemu lagi dan kita masih collab dan dengan bintang tamu yang kemarin sempat hadir di bagian yang pertama, dan ini adalah bagian yang kedua, masih Bung Ridwan Effendi. Halo. Masih standby, bajunya masih sama ya? Masih masih bolong. Masih tetap. Jenggot brewok masih. Nggak nunggu terlalu panjang juga. Oke, rambut masih ala-ala ya. Ala-ala aja si Korea ya. Keriting dong. Oke, kita masih ngobrolin tentang seputar Korea, dan buat kalian yang baru gabung, kalian bisa nonton bagian yang pertama di uploadan video gue sebelum ini ya, silahkan aja. Oke, tentang tempat favorit di Korea, kan udah 4 tahun 10 bulan ya waktu Jawan baheula di sana ya. Itu kalau nongkrong-nongkrong biasanya di mana sih yang kayaknya cozy banget gitu? Saya punya 2 tempat yang favorit di sana itu. Yang mungkin yang pertama, semua mantan TKI Korea pasti tahu ya, Ansan di situ. Oh iya. Ansan. Kenapa alasannya di Ansan ada apa sih? Di Ansan itu selain kita bisa bertemu dengan teman-teman senasib dan seperjuangan di sana ya. Banyak orang asing di situ. Ya, orang asing semua hampir ada di sana. Terus kita juga kalau misalnya kangen-kangen masakan Indonesia juga semua ada di sana gitu. Jadi yang paling dikangenin tuh selain orang asingnya adalah makanan-makanan Indonesia ya. Betul, ya mungkin waktu di sana ya. Ya, kalau di sini makanan Korea. Ya, makanan Korea malah kembali ya. Oke. Terus kalau lagi-lagi liburan nih, biasanya ngapain aja sih kalau lagi misal nggak kerja nih? Kalau nggak kerja biasanya saya ya calling temen ya, ada acara kemana gitu ya. Cuman yang paling favorit sih paling ya ke Norebang ya. Ke Norebang. Itu kayak kalau di kita sejenis tempat karaoke keluarga tempat gitu ya. Karaoke keluarga. Oh, jadi nyenyong langsung nyanyi. Iya, gitu betul ya. gitu. Tetap nyanyi dangdut ya, Bo? Dangdut ya ada di sana juga dangdut ada. Tapi kebanyakan lagu Korea juga ada ya. Ada yang masih hafal gitu lagu-lagu Korea. Nyanyi dong dikit dong. Adalah sebagian ya. belum. Kirain. Ya coba dong nyanyi lagu Korea dong. Goyang dong, Bre. Itu bukan lagu Korea ya, lagu Jepang itu. Coba. Agak apaan sih? Karena kan asal tahu aja nih ya, Fredas yang di rumah bahwa temen gua ini memang punya bakat juga dalam olah vokal gitu ya. Waktu zaman Korea itu dia itu raja festival gitu, bukan rajanya lagi, singanya. Singa festival. Jadi sering ikutan lomba-lomba nyanyi gitu. Nah, dan sering juga menjadi juara di sana. Oke, kita tes suaranya. Apakah masih sebagus zaman baheula ataukah sekarang semakin memburuk? Coba kita dengerin. Kayaknya semakin memburuk ya. Ayo, Sijak. Naon tuh? Kamu mah persiapan. Ayo dong, on the spot. Bisa dipotong kan dia. Ayo tuh saltaga kumaha sih pohon. Itu ya. Sarado sananggean. Itu apa lagi? Dulu ya sangat lagu favorit. Ada nggak sih punya lagu favorit Korea gitu di sana? Ada ya, kebetulan sering kali dibawakan festival ya. Oh, lagunya apa? Itu lagu dari Kim Bum-soo, Cebal ya. Oh, cebal apa cebol? Cebol. Jangan ngeliat gue dong. Bilang cebolnya, kerasa kesindir gue. Ya. Hana, dua, set, Sijak. Ichimute noru Icana. Belum. Aduh, biasanya kan gitu ya, teriak-teriak. Rap nawe? Ayo sutra lah, kelamaan ah. Kayaknya temen naon sih, poho. Nanti Nina Bobo aja lah nyanyi. Maklum ya guys, ini udah 4 tahun lebih ya kita sepulang dari Korea itu sekitar tahun 2016 ya. Iya. Nah, jadi wajar aja kalau memang sudah mulai lupa lagi, karena setelah pulang dari Indonesia sudah tidak pernah lagi nyanyi lagu Korea ya, beralih lagi ke dangdut ya. Bayang dompet lagi aja. Oke, terus tempat hiburan di sana itu selain Norebang apa aja sih? Banyak ya di sini tempat hiburan seperti kayak di mungkin wahana-wahana itu juga banyak di sana, bahkan lebih lengkap juga ada.
terus lebih murah juga gitu. Cuman yang paling favorit sih mungkin tempat nongkrong malam ya. Lah, aku tahu. Ya. Pasti diskotik kan? Bukan. Enggak. Enggak pernah ke diskotik. Jadi di sana itu nongkrong pinggir jalan aja kita udah happy. Iya, karena udah rame banget gitu. Jadi jajan-jajanan kayak kaki lima gitu ya? Iya, jajanan kayak gitu. Oh, masih musim ya di sana, Wak? Masih tetap. Kayak di sini ya. Terus kan di sana kan kayak semacam Jepang ya, ada sauna-sauna gitu ya, Wak? Betul. Sering nggak sih itu mandi-mandi sauna gitu ke situ? Sering ya, sering kalau misal apalagi kalau misal kita pas liburan berangkat itu hari Minggu pagi, terus kita besoknya itu hari Seninnya itu masuk kerjanya malam gitu ya. Jadi kalau pulang malam langsung ke pabrik itu kan males ya. Kadang ya saya nginep di situ. Oh, nginep di sauna. Tapi saunanya itu cuma tempat nginep ya, sama mandi aja gitu. Jadi sebenarnya sauna itu kan tempat mandi. Iya. Basicnya sih tempat mandi ya, tapi bisa juga beberapa sauna yang menyediakan tempat untuk nginep gitu ya. Iya betul. Oh iya, pernah nggak sih punya pengalaman ini seru gitu di sauna? Ya pernah ya, kaget juga sih waktu itu ya. Pertama-tama. Iya, pertama-tama kaget ya, karena emang. Kenapa kagetnya? Awal masuk itu kan kita sudah disodori dengan tempat terbuka gitu ya, tempat terbuka yang di situ emang sih dipisah ya, antara perempuan dengan laki-laki dipisah gitu ya. Dan di situ juga pas saya masuk itu waktu itu ada tempat pemandiannya yang di situ juga mungkin bisa disebut dia vulgar gitu ya. Jadi sempat kaget juga di situ. Jadi kita telanjang ya, gitu, alias telanjang ya. Iya itu. Iya. Tapi ya, Wak ya. Jadi nggak boleh pakai baju gitu ya. Ya mungkin boleh sih kalau boleh. Ya kan kita disediakan juga seperti baju piyama saat gitu. berendamnya itu kan semuanya harus telanjang. Iya, harus berendam. Jadi berendamnya itu bareng-bareng gitu ya. Iya. Tapi jenis kelamin sama ya. Iya, cuman waktu itu saya nggak berani ke sana, jadi udah langsung aja tidur. Pagi-pagi pas ngelihat sepi baru rendem gitu. karena malu ya. Ada kelenongan banyak. Banyak kelenongan sana sini ya, Pak. Terus di mata dirimu sebagai mantan TKI Korea ya, orang Korea itu seperti apa sih gitu? Yang saya tahu ya, kalau memang kita tidak kenal, cuek ya. Jadi masing-masing. Jadi kita tidak begitu dihiraukan oleh mereka juga. Terkecuali kalau misalnya kita nanya ya. Kita nanya juga karena memang seperti saya pernah punya pengalaman. Saya lebih suka ke orang yang lebih tua di sana itu karena lebih bijaksana dan kadang lebih menghargai. Ya, lebih menghargai gitulah. Walaupun emang orang sana rata-rata kalau kitanya minta bantuan selalu ngasih tahu kalau mereka tahu. Tapi benar nggak sih kalau yang gue dengar bahwa katanya nih untuk orang asing itu di sana itu untuk misalnya negara dari Indonesia misalnya ataupun Thailand ataupun yang lainnya itu katanya dibeda-bedakan gitu, alias beda kasta gitu dengan orang-orang yang berasal dari misalnya Amerika atau Inggris atau gitu. Bener nggak sih? Ada semacam perlakuan yang tidak sama gitu. Sebenarnya ada ya, yang saya tahu ada ya, dari segi makanan terutama, karena mereka mungkin mengenal lebih banget gitu ya, mengenal Islam itu mungkin karena adanya TKI Indonesia ya. Karena di sini juga emang kan ada Nepal juga, cuman mungkin tidak begitu, yang saya tahu gitu ya, lebih mereka itu lebih menilai bahwa Islam itu adalah Indonesia gitu loh. Jadi kalau menurut dirimu sebagai mantan TKI Korea gitu ya, orang Korea itu ramah nggak sih sebenarnya? Ramah banget. Ramah ya? Yang saya tahu sih ramah banget. Dibanding dengan orang Indonesia? Kalau orang Indonesia, kalau memang di perkampungan ya mungkin itu ya kalah lah, lebih orang Indonesia. Cuman kalau yang ada di kota-kota besar sih ya jauh lah, lebih ramahan orang Korea. Oh gitu. Yang saya tahu, yang saya alamin gitu. Makan favorit di Korea nih apa sih? Saya di situ punya tiga makanan favorit ya. Kalau cemilannya itu udah pasti ya odeng ya. Itu odeng ya. Seperti bakso ikan ya, bakso ikan yang gepeng ditusuk gitu. Terus kalau makanan yang beratnya kita hanya punya 2 favorit. Ya diantaranya mungkin nggak ada lagi ya. Itu kalbitang. Kalbitang gitu ya. Itu jadi kayak semacam sup ayam. Ya, sup ini sup daging, sapi. iga sapi gitu ya. Ya. Sama di situ kita campung.
Oh, campung. Campung Iya, itu kayak campung. sejenis Siput ya, Siput. makanan siput yang berkuah pedas gitu. Sekarang sejak pulang dari sana pernah nggak sih makan makanan kayak gitu lagi di sini? Ya sering, karena saya sekarang kan kerja di perusahaan Korea ya. Oh, karena iya. emang banyak orang Korea yang makan itu kadang ya icip-icip lagi gitu. Oh, ada lagi. Iya. Iya. Terus kalau berbicara soal musim, kan di Korea ini ada 4 musim ya. Ya, Musim dingin, terus musim gugur, musim apa lagi? musim panas ya. Musim panas, pertama. Itu dan musim semi. sama musim semi. Oh iya. Musim apa yang paling sangat menyenangkan lah menurut diri? Kalau di tahun pertama sih pastinya salju ya, Salju sebenarnya ya. ya, karena emang belum pernah mengalami. Cuman setelah 2 tahun di sana udah mengalami bahwa setelah turun salju itu rasanya nggak enak. Jadi ya pindah ke. Gak enaknya kenapa? Karena apa tuh? Dinginnya itu Dinginnya. benar-benar membuat kita ya telinga sakit gitu. Oh gitu ya. Sampai mimisan gitu ya. Ya mungkin yang lemah mungkin bisa sampai mimisan gitu. Dan biasanya kalau misalnya tidak terbiasa kan dengan kalau di musim salju kayaknya becek ya, Wak. Ya betul seperti itu. Mana becek nggak ada ojek ya, Wak. Iya. Nah, oke. Terus berbicara soal fashion Korea. Nah, menurutmu gimana dengan fashion Korea itu? Awalnya sih aneh ya, awalnya aneh gitu karena ngelihat orang Korea cowok yang sangat, yang menurut saya manly banget gitu. Ternyata dari dandanannya itu aneh ya, lebih ke feminim kalau menurut saya. Tetapi setelah lama kelamaan di sana kok emang stylenya begitu, jadi kelihatan bagus gitu. Jadi kita juga ngikut. Ya sama ya, seperti kita juga ngikut ya, taruh di musim dingin ya. Ya. Kalau kita kan cowok pakai lip gloss itu kan sangat gimana gitu ya. Aneh ya. Ya, kalau di sana karena emang suatu kebutuhan ya cuek aja. Daripada bibir pecah-pecah Ya, gitu kan sampai ya. berdarah juga kan waktu di musim dingin ya. Lip Iya. gloss itu nggak pernah ketinggalan di kantong gitu. Terus cewek Korea di matamu seperti apa? Karena di sana ada batasan-batasan, lebih apa ya, lebih menilai dalam hati saja gitu, tidak berani untuk mengungkapkan ataupun tidak berani untuk melihat ya. Dibanding dengan cewek-cewek Indonesia gimana sih menurutmu, lebih cakepan mana? Kalau menurut aku sih cewek Indonesia lebih natural ya. Lebih natural. Iya, cuman dari segi kulit aja istilahnya orang sana lebih ya kelihatan cakep, kelihatan Bersinar, cantik, glowing gitu ya. Ya seperti itu. Jadi karena dari kulitnya aja yang bersih. Pernah nggak sih naksir sama orang Korea gitu? Hampir setiap jalan itu ya. Si Jalan itu naksir. cakep, si ini cakep, jadinya naksir semua gitu Naksir semua, hampir. cuma tidak ada pernah respon gitu dari Ya bukannya direspon karena kitanya aja nggak berani gitu ya. nggak berani ngungkapin. Iya, nggak berani karena nggak bisa ngomong ya gitu. Makanya penting banget ya bisa bahasa Korea ya. Iya, itu penting. Tapi kalau ngomong-ngomong kita yang pengen memperdalam bahasa Korea, waktu saat kita berada di Korea katanya ada tempat-tempat belajar yang gratisan juga di sana ya? Iya, ada. Di sana juga dari pihak shelter setempat ya. Karena setiap taruhlah kabupaten ya, bisa disebut setiap kabupaten itu ada shelter pusat bantuan bahasa. Di situ juga kadang menyediakan program-program ya, secara gratis, seperti ada kursus bahasa, kursus komputer juga, salon kecantikan juga, kadang ada elektronik juga. Terus montir juga, itu semuanya gratis. Nah, waktu itu yang kamu ikuti di sana apa? Ada 2 ya waktu itu di sana saya ikuti ya. Yang pertama itu saya ikut program bahasa ya kelas level. Itu terus sama istilahnya ya kursus waktu itu ada ikut komputer, cuman kalau komputer karena waktunya nggak ini jadi nggak sampai selesai. Oh iya, dan itu bersertifikat biasanya. Sertifikat ya. Oh iya. Nah, berbicara soal itu sertifikat dari Korea, ketika kita balik lagi ke Indonesia dan melamar kerja misalnya di Indonesia di sini, apakah itu berpengaruh sertifikat? Sangat berpengaruh. Seperti kita kerja di perusahaan Korea, kita mempunyai ijazah kursus bahasa ya, terutama udah dapat level 3, level apalagi level 4 sampai level 5 itu suatu penghargaan banget ya, misalnya buat kitanya juga buat orang Koreanya itu berarti sudah dipastikan untuk level penerjemah bisa begitu. Levelnya itu level apa aja sih biasanya? Apa level 6S, 7, level 8, level itu mah handphone dong ya, iPhone itu. Oh iya. Jadi dipastikan sudah tidak lagi menjadi operator kali ya? Ya seperti itu. Tapi ada juga yang operator, cuman masih tetap ada di sini juga istilahnya untuk operator, cuman ya mudah aja proses untuk masuk kerjanya. Oke. Terus
berbicara soal di sana kan udah 4 tahun 10 bulan ya, istilahnya. Biaya hidup di sana tuh bener gede nggak sih sebenarnya? Kalau misal ini ya, kita kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Bisa disebut gede, bisa. Cuman kalau waktu itu saya bisa disebut sangat sedikit dan minim banget karena memang asrama. Irit ya, Wak? Ya, irit ya. Karena memang asrama juga saya hemat disediakan. apa pelit sih? Beda dikit sih ya, beda dikit. Beda dikit antara hemat dan pelit. Iya, iya. Jadi kalau untuk saya itu di sana dari 1 bulan itu hanya pengeluaran yang rutin itu paling ya iuran makan buat rame-rame aja gitu yang gedenya itu ya, tapi nggak terlalu gede banget sih gitu. Jadi biasanya menghabiskan berapa sih? Kira-kira range aja. Kalau saya dulu itu cuma dalam 1 bulan itu. Dalam 1 bulan untuk ya, biaya hidup 300 sampai 400 ribu ya. 400 ribu berarti kali 11.000 ya? Kurang lebih ya 5 jutaan. 5 juta, wow. Kalau di sini sih uang 5 juta ya. Ya, buat semuanya gede banget. ya. Kalau di sana cuma untuk makan loh, Wak. Iya. Untuk norebangan doang. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau misalnya nih para netizen yang di rumah ataupun subscriber gua pengen juga berangkat ke sana, terus sementara masih bingung ya menentukan lembaga ataupun tempat kursus ya supaya lebih cepat gitu bisanya dan istilahnya ada kemungkinan besar untuk bisa terbang ya. Kira-kira apa sih pertimbangan khusus untuk memilih itu? Ya kita sebenarnya satu ya, istilahnya cari istilahnya orang-orang yang sudah berangkat ke sana ya melalui LPK yang ada ya ataupun tempat belajar yang ada. Jadi benar tidak gitu loh. Terus cara belajarnya gimana? Jadi kita bisa menyaring dan memilih gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai karena dia punya nama terus tempat belajarnya seperti sekolahan yang udah wah gitu ya. Jadi jangan melihat ke sana gitu. Jadi kita cari rekomendasi dari ya mungkin tetangga ataupun temen yang sudah berangkat ke sana lah seperti itu. Tapi waktu di bagian pertama kemarin kan dirimu sempat cerita sekilas ya tentang LPK yang berbisnis dengan dirimu waktu itu ya. Itu gimana ceritanya sekarang? Masih tetap jalan? Masih tetap jalan. Dan masih buka kesempatan? Masih buka. Dia juga sekarang misalnya sudah kerjasama dengan lembaga kursus yang ada di Kota Karawang ya. Ya kita tinggal di Karawang. Saya juga sekarang kerja di Karawang walaupun sekarang saya sudah pindah domisili jadi domisili Subang ya. Tetapi mungkin rezeki adanya di Karawang. Saya tetap kerja di Karawang. Teman saya itu kerjasama dengan salah satu LPK yang ada di Karawang juga. Ya di sini. Terus dia juga buka sendiri untuk privat ya. Kelas privat juga yang 3 waktu belajar di situ atau di waktu pagi, sore sama malam. Itu tepatnya di daerah Cilamaya, Karawang. Cilamaya, Karawang. Ya. Boleh disapa dong. Halo ya. Untuk pengajarnya itu ada Pak Dedi Koswara ya di situ ya. Mr. Dedi Sonseng nih. Iya. Itu ya sudah sama dia jadi tahu banget tentang Korea karena senasib dengan kita, dia juga istilahnya mantan TKI-nya juga jadi lebih tahu gitu. Jadi lebih benar-benar menerapkan pembelajaran itu benar-benar gitu. Oke. Sekarang pesan sekali lagi buat yang mau berangkat ke Korea nih. Setelah corona ya? Ya, setelah corona kira-kira apa yang harus disiapin? Tetap ya, yang pertama adalah mental, yang kedua adalah tekad untuk belajar dengan baik, jangan sampai ditinggalkan, yang ketiga jaga kesehatan, itu aja. Oke deh, terima kasih sudah hadir kembali di bagian yang kedua bincang-bincang kita hari ini, dan mudah-mudahan ada manfaat buat kalian juga. Nah kalau kalian suka dengan tayangan video gue yang ini, silahkan like, comment, share, serta subscribe. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi kamu agar tidak ketinggalan updatean video gue berikutnya. Silahkan di closing bahasa Korea. Kan belum, kan ada ketiga.